Sebenarnya kan aku ini aslinya itu kayak hobi gitu ya. Hobi tapi tuh dibayar ternyata. Salam satu nyali. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Pemirsa, aku Bonek Bonita masih kembali bersama dengan saya di sini sebagai host Bunda Sari dan juga rekan saya. Saya Cahaya. Cahaya, apa kabar? Sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Api tok gak ono eleke. Api tok gak ono eleke. Ya. Pemirsa, aku Bonek Bonita. Siang ini kita kedatangan salah seorang tamu. Tamu sing rodok cerewet. Rodok cerewet ya, rodok cerewet, rodok etes, rodok endel. Ya, tapi tamu kita kali ini punya segudang prestasi. Salame apa wanita pokoknya. Wanita ya. Wanita tapi ya. modelnya pendiam. Pendiam ya. Lek pas turu. Pas turu. Iya, pemirsa aku Bonek Bonita siang ini di Studio 5 Jatim News sudah hadir bersama kita Mbak Kiki Anugrah. Inilah. Halo. Selamat siang Mbak Kiki. Selamat siang. Apa kabar Mbak Kiki? Dari Mojosari. Dari Mojosari ya. Iya. Mbak Kiki sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini aromanya masih aroma pengantin baru ini. Aroma kecium ya. Cium ya, aroma melati, aroma pengantin baru. Iri ya. Iri. Baik, pemirsa aku Bonek Bonita, sebelumnya mungkin pemirsa Bonek Bonita di rumah belum mengetahui ya siapa sosok seorang Mbak Kiki Anugrah ini. Mbak Kiki Anugrah ini adalah seorang wedding master of ceremony ya. Dan juga punya segudang prestasi karena Mbak Kiki ini pada tahun 2013 menyandang sebagai Gus dan Yuk Gusyu Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto dan juga Bonek Mojokerto. disapa dulu Mbak Kiki, Iya, Bonek Bonek Mojokerto. Mojokerto. Salam satu nyali. Wani. Ya, dan juga sebagai duta pariwisata. Betul. Betul. Mbak Kiki, boleh cerita sedikit sekarang kesibukannya apa ini? Si aja cerita sih. Oh, cerita dulu. Ternyata Bonita Mojokerto. MC. Iya, punya MC. MC, Iya, terus aku iya. mau prestasi ini Pinter nari juga. pinter nari. Pinter nari juga. Terus duta 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 pariwisata. pariwisata terus Iya. yuk apa? Gus dan Yuk. Gus Gusian. dan Yu. Oh, Gus dan Bonita Yu. Mojokerto ya, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Iya, Mbak Kiki. Mbak Kiki sekarang bekerja. Betul, aku tuh sekarang lagi kerja di salah satu klinik kecantikan, Bun, Oke. gitu. Tapi sambil nge-MC gitu. Oke, klinik kecantikannya di daerah mana itu, Mbak? Aku di daerah Mojokerto. Di daerah Mojokerto. Jadi pemirsa aku Bonek Bonita, Mbak Kiki ini mempunyai salah satu pekerjaan ya. Pekerjaan sebagai apa Mbak Kiki? Aku kalau misalkan di klinik kecantikan jadi markomnya. Oh, Markom marketing itu, iya, communication. marketing komunikasi. Oke, ya jadi Mbak Kiki ini adalah seorang marketing di salah satu klinik kecantikan di daerah Mojokerto dan mempunyai segudang pekerjaan lainnya ya. Betul. Jangan-jangan SAE jobnya ini lebih besar dari yang pertama ya. Amin. Amin ya. Mbak Kiki, yuk cerita dulu. Apa Awal nih, mulanya bisa terjun sebagai Master of Ceremony ini gimana? Oke, ini kayaknya mulai awal cerita gimana sih aku jadi MC dulu aja gitu, Bun ya. Boleh, yuk. Gitu. Jadi aku itu sebenarnya sebelum jadi MC itu dulu introvert banget sih sebenarnya, Bun. Dari mulai SD, SMP itu pendiam banget. Gitu, pendiam banget kayak sekarang kan kayak pendiam gitu. Gitu. Jadi kayak misalkan teman-temanku semuanya pada kaget kok bisa sih Kiki tuh sekarang jadi MC, terus kok bisa sih jadi kayak public speaker atau apa gitu. Jadi kayak pada kaget semua gitu teman-temanku gitu. Sampai akhirnya aku itu ikut kayak nari gitu. Dari situ sih kayak nari terus ludrukan Dari gitu. usia Dari SMP. SMP ya? Iya. SMP sudah pinter main ludruk ini. Oh. Iya. Loh, yang MC itu berawal dari lomba-lomba RW atau gimana? Kalau MC itu aku berawal dari SMA. Jadi di SMA aku dulu itu ada namanya kayak
ajang pencarian bakat buat jadi MC gitu antar sekolah. Lah dari situ ternyata aku menang gitu. Jadi Setelah aku pertama sampean kok wani melo lomba iku ya opo? Sampean meneng gak iso gak ngomong. Nah itu namanya kan bonek ya. Oh, Jadi bondo bondo wani nekat, gitu. bondo Bondo nekat, nekat iya. gitu. Oh, Jadi iya, iya. bismillahirrahmanirrahim gimana caranya aku tuh bisa keluar dari zona nyaman gitu. Akhirnya ya udahlah aku beraniin diri. Ternyata kok ya menang juara 1. Akhirnya aku mesti kalau misalkan ada event di sekolah atau pensi atau kayak wisuda itu kan selalu ada MC-nya. Jadi kayak dari situ sih bermulanya gitu. Loh. Jadi MC. Terus aku lagi nyelu iku apa sih iki enake? Yuk ya. Yuk. Iya, yuk. Yuk Kiki. Boleh. Iya ya. Sampean lek sadurunge MC iku menang, lomba MC menang, iku sampean latihan nanti. Nak jeding paling. Di depan kaca. Ini jadi kayak orang tua itu juga ini sih kayak ragu gitu loh, kayak ragu akan anaknya gitu. Gitu. Jadi aku biasanya belajar otodidaknya di dalam rumah, terus aku Kamar ngobrol mandi? sendiri. Enggak sih, Enggak. lebih ke kayak kaca gitu. Depan kaca, Di depan iya, kaca, terus ngomong-ngomong sendiri. Terus aku sepeda motoran tuh sambil kayak orang Oh, bodoh kalau guna cari. Zamannya pertama-tama malah Jumat berkah. Sini nggak Sambil bensin ini ngobrol. nih. Lapor, warna promo loh. Para pemerintah. Iya, itu jadi kayak semakin berlatih akhirnya ya udah bisa Tapi gitu. lampu merah menang. Iya betul. Iya. Tapi untung ya sekarang Covid jadinya kan ada maskernya Oh, ya jadi- nggak ketara gitu. Mbak Kiki, itu SMA itu Mbak Kiki dulu SMA mana itu? Aku SMA di SMA 1 Bangsal di daerah Kabupaten Mojokerto. Sampean sopo sih kok Boleh say hello dulu sama Halo. guru-guru. Halo Ibu. Ibu mana? Ibu sopo? SMA disebutno. Ibu guru dan Ibu-ibu kepala guru. sekolah SMA Iya. 1 Bangsal Mojokerto ya. betul. Ini adalah salah satu siswi dari alumni SMA Bangsal 1 Mojokerto yang mempunyai segudang prestasi yang luar Karena biasa. jenengan Pak Guru, karena jenengan Bu Guru, Ya. yuk Kiki bisa seperti Bisa ini. menjadi seperti Iya. ini. Iya. Iya, gitu. Jadi pokoknya dulu itu aku kan nggak suka pelajaran sebenarnya. Loh, lah kok Matematika. sama? Kayak Sama, matematika Pak Yaya? itu nggak bisa. Aku seneng, seneng aku. Kayak matematika gak bisa, terus pelajaran juga nggak bisa, makanya aku ambil jurusan IPS gitu biar ya udahlah sosialisasi atau kenal sama banyak orang Cek gitu. gak mikir temen-temen ngono ya Mbak ya. Nah alhamdulillahnya dari kayak misalkan 1 tahun itu cuma masuknya beberapa bulan aja di kelas, lainnya itu kegiatan di luar gitu, kayak MC atau kegiatan gusyu atau nari, jadi gitu. Mbak Kiki, pada awal waktu Mbak Kiki itu menerjuni dunia MC ini, itu orang tua Mbak Kiki gimana? Mendukung atau enggak? Yang awalnya itu kan mereka kan bisa nggak sih anakku ini MC gitu ya? Tapi setelah melihat dengan prestasi Mbak Kiki itu respon kedua orang tua gimana Mbak? Mendukung atau Kalau pertama kali atau first impressionnya itu mereka kaget sih. shock ya? Kayak kak bisa sih anakku kok kayak gini sekarang gitu. Terus dari lingkungan juga kayak dari teman-teman yang kecil, dari SD SMP atau guru-guru gitu. Itu juga banyak yang kaget sih, kayak loh beneran ta ini Kiki yang pendiam itu gitu. Jadi kayak kaget gitu. Terus lama kelamaan akhirnya mensupport gitu. Alhamdulillahnya mensupport gitu. Oke, ya. Mbak Kiki mulai MC itu tahun berapa Mbak Kiki? Kalau yang dari mulai MC event atau sebagainya itu mulai tahun 2020. 2023 tahun lalu berarti Iya. ya. Itu awal mulanya Mbak Kiki bisa famous, bisa terkenal jadi MC itu dari apa Mbak Kiki, atau pasang iklan atau mungkin Mbak Kiki apa dari banyaknya relasi tadi itu yang mereferensikan Mbak Kiki atau bagaimana itu Mbak? Alhamdulillahnya sih kebanyakan itu di apa ya namanya, pokoknya kayak ada teman-temanku Getok gitu tular ya, lah ya. akhirnya gitu getok tular gitu. Ya wong ayu rek koncone ya akeh. Kiki konco dhewe. Iya. Larang-larang. Pas munggah mlaku munggah ke wangi. Apa? Iya. Gitu. Mbak Kiki. Ini kok yang tanya kok saya terus, saya nggak tanya. Yo tanya ngono lho Gus-gus mau. Lali Oh, rek. jenderal, Iki kan jenderal. bahan paling iki. Jenderal. Gitu. Jadi ada yang jenderal, terus biasanya ada yang event dari brand kosmetik gitu. Alhamdulillah Oke. aku dipercaya jadi MC mereka. Sampeyan gitu. dadi MC ku tahu salah nyebut enggak?
Kalau salah penyebutan nama itu pasti ada, apalagi kalau misalkan kita sebagai MC terus gak ada WO-nya atau gak ada IO-nya. Nah, itu kayak kita kerjain sendiri gitu. Mikir-mikir dewe ya. Iya, gitu. Jadi kita ya Pak, gimana caranya acara itu jadi heboh, meriah gitu. Jadi ada game-gamenya. Terus sebelum MC itu pasti aku datengin misalkan penghulunya namanya siapa, kemudian orang-orang yang diundang itu siapa aja gitu. Jadi kayak merangkap sebagai IO sih kalau misalkan nggak Jadi ada bikin IO-nya. rundown sendiri tadi itu ya. Gitu. Oh ya, aku mau kok perlu ludruk ya, senengan di soal ludruk itu. Iya. Sampeyan tahu tadi ludruk ta? Men ludruk. Iya, Ya? itu mulai SMA sih. Gitu. Kebetulan kepala sekolahku tuh juga orangnya tuh suka seni banget gitu, karawitan terus dan lain sebagainya. Jadi selain menari aku juga kayak diikutkan ludruk gitu sampai tingkat Jawa Timur. Jadi pemainnya. Lah ya pemain opo? Jadi pemain ludruknya. Lah ya pemain gitu. ludruk ku sampean sebagai sinden ya apa? Sebagai sing ketok apa? Remo lah Itu. apa? Jadi ratu kalau nggak salah. Cuman lupa ya, soalnya SMA. Lah ludruk berarti bahasa Jawa. Iya, Yuk itu Kiki. bahasa Jawa. Coba sih bahasa Jawa ya Waduh. apa? Udah lupa sih. Loh, bahasa Jawa kok dilalekno. Ya apa Makanya toh? Indonesia maju tersendat-sendat karena apa? Lali bahasa Pemuda Jawa. lali sejarah. Oh, aku eling. Apa itu? Pring bongkotan tak ketok tadi celengan. Asik. Hidup kemanten anyar dientuk bola jengking lho. Ojo lali ding. Sampai sebagai ning yo. Iyo lali bahasa Jawa. Coba sih bahasa Jawa sih. Titik lho ya. Titik ya. Titik. Dikit aja. Gimana ya? Apa ya? Ya apa to lele? Awakmu iki kok tambah gede, tambah nyusana wong tua gitu. Pokoknya gitu. Enak lho ya jane ya. Halo Madal ya. Seneng nyelatu. Oh, wis punah bahasa aku niku ya. Tapi kalau Mbak Kiki ini pada waktu Mbak Kiki mengucapkan tadi itu dia itu bukan karena ludruk, tapi karena hobi menyelatu. Bener. Koyoke pemirsa aku bonek bonita, iki wis ngomong ngene. Ndelok yuk Kiki iki ayuhe koyo ngono, manise koyo ngono, pinter MC ya. Akeh sing pengin nomor WA-e bisa. Iya. Iya. Akeh sing pengin nomor WA-e. Iya. Pemirsa aku bonek bonita, mungkin dari pemirsa aku bonek bonita ada yang apa ya, membutuhkan ya, Kepo. Betul. membutuhkan untuk menjadi membutuhkan seorang MC Master of Ceremony di acara wedding, lalu di acara apa lagi Mbak? Sunatan. Lamaran, Tedak siten ya. Pemirsa aku bonek bonita bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di bawah Disebut ini. ae. Mbak Kiki piro nomere? Aduh, berapa ya? Kayaknya nanti aja deh. Nanti ada di belakang sih. Lali nomere dhewe. Nomornya deh. Pura-pura nanti aja deh. Padahal lali. Iya. Mbak Kiki, Iya. kalau boleh kita tahu nih, mungkin pemirsa aku bonek-bonek juga pingin tahu juga ya. Suka dukanya apa ini? Nah, kalau Banyak sukanya tuh banyak dukanya. Saya jelas banyak suka nih. Iya. Ya Yang gawe banyak bayaran. dukane, lek banyak dukane ya mandek gadi Nggak gadi bisa kerja. reaksi ya. Yo. Oke. Kalau suka dukanya ini seimbang sih Bun. Jadi kalau misalkan dukanya dulu aja ya. Dukanya itu mungkin kayak orang yang kayak nge-WA gitu ya, nge-WA terus akhirnya tanya press list MC, akhirnya dia itu mintanya diskon dong kak gitu. Ngenyang. Akhirnya gitu. Ngenyang. Misalkan aku rate cardnya harga segini, dia itu separuh tapi di bawahnya gitu. Biasanya itu emak-emak ya kalau kenyang itu ya. Iya, sampai di telepon pengen yang rendah banget gitu. Harganya Wong ya karek apa ngomong aja lo gitu. Jadi kayak wong ya bondo ngomong aja lo. Alah nggak apa-apa wes tak kasih harga segini. Nah, itu sih yang dukanya gitu. Itu kadang-kadang bikin kita down agak juga down ya. gitu. Apalagi kayak yang MC lain pasti ngerasain gitu gimana Iya, ngedownnya iya, gitu. Terus yang kedua itu dukanya mungkin kalau misalkan dari misalkan satu hari itu 2 lokasi gitu, Ada 2 atau 3 event lokasi tadi ya. Jadi kalau misalkan dari lokasi pertama ke lokasi kedua kita harus waktunya gitu, memanage waktunya, terus prepare persiapannya, bajunya juga langsung ganti di tempatnya, terus perjalanannya gitu. Nah itu dulu aku waktu dari lokasi pertama ke kedua itu ternyata ada kejadian
yang jadi cancel gitu karena kecelakaan ternyata. Jadi Jadi nggak dari kedudukan. tempat Iya. pertama ke tempat yang kedua. Oke. Itu jadi dukanya gitu sih. Sampai nggak apa-apa wes Mbak, tak anter di rumahku aja gitu. Sampai aku mau disusulin gitu. Padahal lagi di rumah sakit. di rumah sakit. Loh, Yuk Kiki katanya tadi pernah nge-MC waktu itu sama Dalang. Dalangnya malah kok acara ya susunan acara ya apa gitu. Iya, itu yang apa ya, kesan banget sih. Jadi aku tuh sebenarnya dulu itu bukan MC Tedak Siten, tapi karena ada yang nawarin mau nggak jadi MC Tedak Siten gitu dari salah satu vendor lah gitu, dekor gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, mau aja gitu kan. Akhirnya dicoba aja. Belum pernah sama sekali. Jadi bonek gitu tadi. Gitu. Terus kalau misalkan Tedak Siten kan Jawa ya, gitu. Kita harus ngobrol adat Jawa, terus silsilahnya gimana. Terus pokoknya adat Jawa banget, kental banget gitu. Jadi kalau misalkan ada satu kesalahan gitu, kita juga waduh gimana nih gitu kan. Akhirnya aku coba waktu itu ternyata sama Dalang gitu. Dalangnya itu udah kayak pede banget. Jadi Mbak Kiki pada waktu MC itu berkolaborasi sama Dalang sama atau Dalang itu Dalangnya sebagai tamunya? Dalang itu sebagai yang Jawanya kental gitu loh. Jadi Dalangnya itu kayak ngasih air gitu ya, air nanti airnya tuh buat dilangkain sama adik bayinya gitu. Terus kayak ngumbah kerisnya gitu. Pokoknya yang dalang banget gitulah. Kejawen banget. Jadi kayak aku merasa insecure gitu. Waduh, udah pertama kali terus sama dalang juga, dan dalangnya itu dalang terhormat kalau di lingkungannya gitu, di kultur budayanya. Akhirnya ternyata si dalangnya itu malah tanya ke aku, Mbak gimana ya susunan acaranya? Aku loh Mbak nggak tahu gitu. Jadi kayak waduh, ini ternyata dalangnya juga nggak tahu Nggak gitu. jadi insecure lah ya. Jadi nggak jadi insecure. Terus Mbak aku manut aja deh sama sampean, jadi gitu. Terus akhirnya apa susunannya sampean Mbak? Ya akhirnya dalangnya yang nganut ke aku gitu. Sampean ngerti susunannya Iya, gitu. Jadi dalangnya cuma ya udah gini aja. Nanti kalau misalkan aku perintahin, iya Pak monggo gitu, baru orangnya gitu. Para pemirsa Aku Bonek Bonita, kalau jenengan punya acara gak ngerti susunane, serano Mbak Kiki, Yuk Kiki. Sembarang iso, multi talent ya. Iya, jadi kalau ada lomba, opo ya toh? Kalau susunan acara lomba, Mbak Yuk Kiki iki, jadi finish dhisik baru start. Susunan acara ngono. Bukan sebelum finish ya. Terus itu Mbak Kiki apa tadi kan Yuk. Oh ya Yuk Kiki. Tadi kan sudah dukanya nih. Sudah tadi apa dukanya Duka. dulu ya? Sekarang sukanya apa ini? Kalau sukanya itu sebenarnya kan aku ini aslinya itu kayak hobi gitu ya, hobi tapi tuh dibayar ternyata. Jadi gimana caranya aku kalau misalkan ada event, entah itu event di desa atau di kota atau di apa, semuanya kalau misalkan ada event yang percaya sama jasaku, aku harus bekerja secara totalitas, nggak ngelihat itu red cardnya berapa atau apa, event apa, aku harus bekerja secara totalitas gitu. Jadi sukanya itu kayak hobi yang dibayar gitu, tersalurkan gitu. Hobi menjadi cuan. Itu. Terus yang kedua itu ternyata banyak loh yang kayak klien-klienku itu ternyata sekarang jadi temen, bahkan bestie, saudara gitu. Jadi kerja juga menambah jaringan juga, betul, relasi juga. Yuk Kiki ini MC kepolisian. Pernah itu sama ternyata anaknya jenderal gitu. Jadi bawa mobil jenderal terus dikawal gitu. Itu gimana prosesnya Mbak Kiki gimana? Biasa-biasa aja atau semakin kayak deg-deg terus deg-degan banget sih, terus bangga sih gitu. Ternyata banyak ajudannya gitu, dan tamu-tamu gitu ya, tamu-tamu terhormat. Kita juga pernah ya sama Bapak Purtanto ya. Iya, Purtanto. Iya. Bapak Purtanto, aku di sini. Gitu suka dukanya. Pokoknya seneng sih kalau misalkan jadi MC, terus menambah relasi juga gitu. Pokoknya itu tadi sih, aku harus bekerja secara totalitas gitu. Mbak Kiki pernah enggak jadi MC nggak dibayar? Nah kalau itu sampai kaget aku, gak ada banyak putih tadi, gak ada
karena itu kayak temen gitu ya, temenku mulai dari SMA lah katakanlah, pokoknya bestie banget. Jadinya itu aku ya udahlah, kamu nggak usah bayar aku gitu, kayak nggak usah dibayar gitu. Aku ikhlas kok, karena kayak kamu itu teman deketku gitu. Iya, betul. Dan ternyata mungkin kayak kalau kita menghargai orang, orang bakal menghargai kita mungkin ya. Ternyata waktu pulang aku tuh ternyata dibayar gitu, dan dengan bayaran yang menurutku banyak gitu. Oke. Gitu. Padahal awalnya bilangnya enggak usah dibayar. Aku ikhlas kayak temen deketku gitu. Ternyata itu tadi sih. Mbak Kiki masih ingat nggak pertama kali Mbak Kiki nge-MC itu di mana? Kalau pertama kali yang dibayar ya. Yang dibayar yang sudah mulai untuk event tuh. Masih kalau ingat? pertama kali dibayar itu yang di Kediri. Apa? Kediri. Acara apa itu, Mbak? Kalau Kediri itu acara Q-Time gitu, Q-Time perusahaan. Oh. Gitu. Jadi kayak catering gitu ya? Catering. Sudah sampai Kediri juga. Iya. Di Di Kediri. Sudah tinggi. Tinggi. Nggak main-main Wah, ya. iya apa? Tahu Q-Time. kuning. Tahu kuning. Iya, Kiki? tahu kuning. Tahu. Iku tuh Kediri pertama kali MC ku dikei oleh-oleh tahu kuning. Nggak dibayar. Dibayar kan di Kediri? Iya. Kan dibayar tahu kan? Udah wis oleh duit rek. Paling ini kan amplop kan, ya toh. Gurung tuh kok mau sih buka di sini. Rasanya gimana Mbak Kiki? Bisa menyalurkan hobi terus mendapat uang, itu gimana rasanya Mbak Kiki? Rasanya nano-nano bun. Kayak rujak gitu ya. Seneng banget sih, seneng banget sampai kayak rekan kerja aku tuh bilang, kamu lo bisa tak bagi waktu ya kerja, yang MC, ya apa kamu bisa tak? Bisa gitu. Pokoknya kalau misalkan aku ini menyalurkan hobiku gitu, aku harus bekerja totalitas gitu sih. Mbak Kiki, MC ku kan pertama kali kan mesti kaya Bunda Sari lek Jumat Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Kita sekarang Jumat Berkah di 140 lah gitu. Dan samanya apa Mbak Kiki? Beda ya konsepnya ya. Oh, beda. Karena Sing ini jelas lebih lebih anggun. Anggun. Ya. Gimana Mbak Kiki? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kiki Anugrah. Saat ini kita hadirin sekalian, bersama saya Kiki Anugrah di sini di Gedung Astoria Mojokerto akan menjadi saksi dari cinta Iksan dan juga Fani di acara resepsi mereka berdua pada tanggal 22 Januari 2023. Dan inilah dia, kita saksikan bersama-sama dari Iksan dan Fani. Gitu. Isok mandung-mandung ini, mandung-mandung ini ya. Iya. Terus itu Mbak Kiki menyambut tamu undangan gimana Mbak Kiki? Kalau menyambut tamu undangan macam-macam sih Bunda. Ya coba salah satu ya apa? Tamu undangan. Untuk para tamu undangan dari di mall. pintu A silakan duduk di bawah. Iya. Pintu Dan B tamu silakan dilatong ngono ya. Pintu C di tribun atas. Ya gimana Mbak? Mungkin kayak penyambutan tamu spesial. Iya. Oke ya, contohnya ini. Selamat datang kepada Bapak Gubernur Jawa Timur. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Bupati dari Mojokerto. Selamat datang di acara temu kangen dari Kabupaten Mojokerto. Gitu. Aku kepengin semua aku ki Tamu kehormatan. ya. Ya, Ya karo Bunda Yaya Bonek dan Bunda Sari Bonita. Ngono ya pamane ya. Iya. Saya Yaya Bonek dan Bunda Sari Bonita. Ayo. Selamat datang Cak Yaya. Aku ki bayang lho. Wah, dikawal ini. Tapi kamu ya gak boleh gitu, harus Ki. Iyalah, iya. Ayo. Iya. Ini tamunya datang. Kok aku bonek mosok Lo kan MC ini kan kalau mau sama kamu. Oh iya. Ya. Oke, selamat datang kami ucapkan kepada Cak Yaya Bonek dari Surabaya dan juga Ibu Sari dari Bunda Sari. Male. Waduh. Ayo ulang. Yang ini, yang maksudnya itu terkenal karo Jumat Berkah ngono lho ya. Gitu. Ya, ayo. Hari ini para tamu undangan sekalian adalah acara
bagi-bagi di Mojokerto ya, untuk bagi-bagi untuk bonek dan juga bonita. Sudah hadir di depan kita semua ya. Kita perkenalkan satu persatu dari Cak Yayak Bonek Mojokerto. Selamat datang Cak Yayak. Bunda Sari, selamat datang Bunda. Selamat datang. Di acara temu kangen dari bonek dan juga bonita Mojokerto. Amin. Kita saksikan bersama-sama untuk bonek bonita apa ini motonya gitu ya. Motonya itu salamnya gitu. Jargonnya. Mbak Kiki yang salam. Ayo. Kita Iya. nyaut. Iya. Apa nih Salam jargonnya? satu nyanyi gitu. Salam satu nyali. Salam satu nyali. Wani. Gitu. Yuk, Ke Kiki. situ. Sampean pernah nggak nge-MC ku istilahnya bahasa saiki ya, baper melok nangis gitu. Itu sering. Oh iya dah. Sering terjadi. Itu sering. Ya. Apalagi kalau misalkan MC akad gitu. Kalau MC akad atau temu manten itu kan ada kayak bersimpu di pangkuan orang tuanya, bapak sama ibu. Itu pasti kita sebagai MC kan harus gimana caranya suasana nuansa kita tuh jadi terharu, terenyuh, menghiru gitu. Jadi harus bisa menghipnotis semua para Menghipnotis undangan. gitu. tadi. Jadi kayak penontonnya atau tamu undangannya itu pada nangis sampai gini gitu. Terus apalagi aku yang bacakan kayak yang ininya itu kayak meneteskan air mata gitu. Terus sampai ada yang karena kebanyakan kayak misalkan salah satu orang tuanya tuh ada yang meninggal gitu. Itu tambah kayak haru banget gitu sih suasananya. Kiki kalau ya MC di yatim piatu itu pernah ya? Kalau MC di Acara yatim piatu, yatim piatu. pernah. Kalau misalkan ya akad atau resepsi, tapi yang anaknya anak yatim piatu gitu. Iya. Oh, pernah ya. Itu gimana Kak, rasanya Mbak Kiki? Kasian, lebih ke kasian sih sebenarnya, apalagi waktu sungkeman itu nggak ada salah satu orang tuanya kan gitu. Itu sih yang kayak menambah dia tuh sampai gitu loh. Nangis begitu. Tapi Iki ya sebisa bahasanya mungkin. nangis-tangisan ya. Tahu nggak pas waktu akad nikah atau apa? No, nih acara wedding ya. Geger ngono lho, Mbak. Itu juga pernah. Jadi banyak ceritanya juga ya. Itu juga pernah. Jadi waktu aku nge-MC itu juga akad. Ternyata kedua belah pihaknya, misalkan anaknya kan yang perempuan. Yang perempuan ini orang tuanya sudah pisah, tapi sudah punya keluarga masing-masing, sudah punya orang tua baru, masing-masing baru gitu. Nah, kalau misalkan si cewek itu kan walinya harus bapak yang sebelumnya Bapaknya kan sendiri, bapak ya. asli gitu. Jadi aku belum nyebutin baru pembukaan MC gitu ya. Aku persilakan untuk penghulunya, terus yang cowoknya, saksinya, baru aja mau nyebutin walinya gitu ya. Lah kok ternyata geger di depan itu di acara gitu. Loh Mbak, gimana sih Mbak? Walinya kok walinya ini yang mana? Pakai wali yang bapak yang mana? Bapak baru atau yang lama gitu. Iya, dan itu di depan semua ininya Undangan gitu. tadi itu. Undangan gitu. Heboh sendiri padahal Geger. aku belum menyebutkan itu Terus namanya. MC ini caranya ngelar ya apa? Mbak? Kalau aku sih lebih ke santai, keep calm gitu ya. Jadi kayak santai. Kemudian langsung misalkan, "Oh ya Ibu, ditunggu sebentar ya. Saya belum menyebutkan." gitu. Pakai resep, Mbak. Aku di resep ya, Mbak. Pas wengkel-wengkelan ngono, Mbak. Salam satu nyali mesti mandek. Wani. Ngono. Pakai resep ya, Mbak. Ya. Mene-mene lek ono geger-gegeran wedding ngono, Mbak. Pas weken ngono guetno. Salam satu nyali mesti mandek. Iya. Wani ngono. Apalagi di Surabaya gitu Iya. ya. Gitu. Jadi kayak lucu sih. Gitu. Mbak Kiki, setelah Mbak Kiki jadi MC ya, kurang lebih 3 tahun ini ya, 3 tahun lebih ya, Mbak Kiki masih merasa ada satu titik pencapaian yang harus diraih oleh Mbak Kiki lagi atau enggak? Kalau aku sih pengen, pengen sih kalau bisa jadi MC yang kayak MC di nasional gitu Ingin sih. go internasional ya. Anu, aku moro-moro eling yo.
kapan-kapan Jumat berkah karo Mbak Kiki. Iya. Dadi engko sing buka acara Mbak Kiki. Kiki, boleh. Ya. Ya. Boleh. Kita di belakang layar Cita aja. lah takok bayare piro. Ngono. Tadi gini Mbak Kiki, bonek Mojo Agung ya. Assalamualaikum bonek Mojo Agung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Minta Jumat berkah. Ngajak Jumat berkah di sana. Mbak Kiki ini kan rumahnya Mojosari. Iya. Nanti gabung Jumat berkah bersama Rek Mojo Agung, Boleh. Mojo Agung. Iya. Boleh. Mbak Kiki sing buka acara sampai entek sing ngedum dhewe ade mulai ya. Ya. Jadi untuk sementara ini Mbak Kiki masih ada lagi untuk pencapaiannya lebih maksimal lagi ya. Untuk kedepannya nih Mbak Kiki, apa mungkin Mbak Kiki ini berarti masih independen ya, masih belum ada bergabung dengan IO atau itu masih belum ada ya? Kalau bergabung sih kita pasti join-joinan Bun biasanya, Oh, gitu ya. join-joinan. Jadi kalau misalkan ada IO yang membutuhkan MC itu biasanya juga kerjasama sama aku atau lain sebagainya gitu. Ya mungkin dari pemirsa Aku Bonek Bonita sekali lagi kami beritahukan kepada pemirsa Aku Bonek Bonita, mungkin dari jenengan ada yang mau mengadakan acara wedding, tedak siten, lamaran atau akad nikah dan sebagainya yang ingin menggunakan jasa dari Yuk Kiki Anugrah dari Mojokerto ya. Iya. Ya, nanti akan ditampilkan lagi nomornya di bawah ini, silakan menghubungi langsung dengan Mbak Kikinya. Dijamin acaranya meriah. Dijamin meriah karena Mbak Kiki Bahagia, ini, ya toh? Mbak Kiki ini semuanya bisa. Bisa ya. Pokoknya dikasih, Mbak Kiki aku mau acara lamaran, kasihkan aja. Gade urutan acara ya. Nggak usah. Dia nggak acara ya. Oh ya. Bikin acara sendiri Mbak Ya, Kiki. gua Anif bonek Mbak Kiki acara ya. Iya, Ya, wes. nggak acara ya. Mbak Kiki pokoknya ini mau ada Anif bonek, wes ya apa carane. Ngono ya. Aneh siono, ya. Ya, tadi sama no panggung tapi gade pengeras suara. Iya. Pakai toa. Begitu lah, iya. Oke Mbak Kiki, di akhir acara podcast kita kali ini, Mbak Kiki closing statement-nya apa untuk Si pemirsa? aja dikongkon closing statement sih. Iki kan hari Imlek iki, gak disebut hari Imlek iki. Hari Imlek. Iya. Hari selamat Imlek. Gitu. Selamat Hari Raya Imlek, Imlek. Gongsi Facai, Gongsi Facai, iya. Amponi. Apa nih ya? Iya. Ya. Closing statement closing statement apa? Iya Mbak Kiki, closing statement-nya yang mau disampaikan kepada pemirsa Aku Bonek Bonita, monggo silahkan. Intinya kalau misalkan kamu itu bekerja dengan maksimal ya, pengen bekerja dengan maksimal, itu cintai dulu pekerjaan kamu. Kalau kamu mencintai pekerjaan kamu nggak merasa kamu itu capek lelah gitu ya, meskipun kamu dibayar. Tapi kalau misalkan kamu mencintai, kamu hobi dengan dunia kamu, pasti kamu senang melakukannya meskipun tanpa dibayar sekalipun gitu. Pokoknya harus bekerja dengan totalitas tanpa batas gitu. Give applause dulu buat Mbak Kiki. Iya. Aku takon ono closing statementku. Sih ya. Seandainya aku iki tamu ngene ya. Narasumber ya. Iya. Pak Yaya, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan dengan pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah, monggo. Dari aku Yaya Bonek, ojo golek duit, ben golek duit ae sing golek ya dhewe. Nah, betul. Mbak Kiki, terima kasih untuk ramunya siang Sama-sama. kali ini. Sama-sama. Matur Terima suwun kasih. Yuk Kiki Sama-sama. yang baik hati. Yang baik hati dan tidak sombong. Tidak sombong. Semoga sehat selalu dan Amin. semakin banyak rezekinya. Semakin banyak Amin. rezekinya. Ya. Pemirsa Aku Bonek Bonita, cintailah pekerjaanmu. Dan jadikan totalitas gitu pokoknya, tanpa Oke, batas. Iya. Sampai bertemu di podcast Aku Bonek Bonita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani.